Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil sesuai dengan berian pembina, yaitu Matius 23 ayat 28, temanya jangan bertopeng. Saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 23 ayat dengan 28. Tetapi terlebih dahulu, mana tahu agak beda Alkitab kita, saya terjemahan yang baru ya, jilid kedua, mana tahu agak beda ya. Saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 23 ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Itu yang menjadi tema kita pada saat ini. Dan subtema kita diberi judul ikuti pemimpin yang benar. Tapi sebelum saya masuk ke subtema, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan bertopeng. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pernah Bapak Ibu ataupun pasti tahu lagunya dari dulu sampai sekarang ataupun ke depan, lagunya adalah bukan lagu rohani ya, tapi lagu duniawi. Begini, maaf saya bukan artis, agak palsu suara saya, jangan diejek ya. Lagunya adalah dunia ini cerita. Oke, stop ya. Jadi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dan gimana Pak? Aku masih seperti yang dulu, buka topeng. Iya, baik. Jadi kembali dalam firman Tuhan, saya awali tentang dunia ini adalah penuh dengan sandiwara, di mana pada saat ini Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, saya menambahkan ayatnya adalah di mana setiap orang yang bersandiwara ataupun yang memakai topeng. Ini firman Tuhan yang mengatakan ya, bukan saya. Pada ayat 9 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang benar. Maksudnya di sini Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, celakalah, yaitu di mana di dalam kehidupan kita ini ada istilahnya sebab dan akibat. Di mana kita di dalam kehidupan ini wajib harus mempunyai kasih, sehingga di dalam kehidupan kita secara umum, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih ataupun orang tua kami yang kami sayangi, mana banyak permasalahan di dunia ini, soal negara, soal perekonomian, soal yang lain. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan jangan bertopeng, yaitu di mana kita pada saat ini Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, marilah kita tetap merasakan kasih daripada Tuhan, sehingga kita ada suatu mengatakan begini juga di lagu. Sebelum jangan kita bertopeng, ada lagu begini. Buka dulu topengmu, kulihat warna. Ya itulah, saya kurang paham lagunya. Tetapi di sini Pak, hubungannya tentang sandiwara dan membuka topeng adalah di mana terkadang hidup kita ini malu kita melihat diri kita. Malunya apa? Aku miskin loh, bergaya sedikit lah supaya orang jangan hina aku, kan begitu.
Maaf sekali lagi kalau ingat setahun yang lalu saya di sini. Siapa sangka saya jadi pendeta udah hitam pendek 20 pulang ya kan? Betul gak? Kalau tengah jalan mungkin Bapak Ibu melihat bukan pendeta itu, bingung gitu, pendek, mokok, entah pemulung gitu. Ya, begitu kehidupan kita terkadang tidak mau menerima siapa kita. USI. Siapa saya? Ya saya adalah pendeta saya istilahnya kan begitu kan. Sehingga di dalam dunia ini terkadang kita merasa dihina, merasa direndahkan, merasa kita dikucilkan. Sehingga kita memakai topeng. Kita tidak istilahnya orang pasaran bilang tidak gentleman. Tidak gentleman. Kalau kita gentleman, terus terang, ya inilah saya. Bisa tanya orang tua saya, paling ganjil saya dulu, berapa kuliah saya lompat-lompat, terakhir dipanggil Tuhan, sini-sini, jadi pendeta kata Tuhan. Tanya mama saya sini, berapa kali saya kuliah? Iya kan? Ada orang tua saya tanya. Sebelum jadi pendeta, saya secara duniawi mungkin merasa nggak betul. Tetapi kalau Tuhan memanggil, saya karena zuhur kali kau. Ayo. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini diingatkan kembali supaya tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kelaliman. Mana? Saya terus terang sebenarnya cemburu juga nengok kali ini. Kenapa nih? Oke, kenapa? Iyalah, mana tahu saya nggak sampai ke umur kalian. Alasannya, asal kunjungan teh manis. Lihat kan, kopi. Belum lagi saksang yang lain-lain. Apa nggak tambah penyakit awal ya kan? Betul tidak? Nggak dimakan, yang sombong kali ya pendeta ditaunya kue kami gak enak, makanan kami gak enak kata jemaat. Kalau dimakan kolesterol, asam urat, darah tinggi segala macam. Makanya terkadang saya cemburunya itu hebat-hebat kali orang tua ini ya. Umur-umur di atas 50 masih bisa. Apalagi poco-poco yang baru kali. Mantap, puji Tuhan. Tangan juga dulu lagi. Karena di sini sebenarnya bukan topeng. Kita sebagai orang tua saya tegaskan, mari kita nasihati anak-anak kita. Jangan jangan tergiur dengan kemewahan dunia ini. Contohnya apa? Jujur dulu. Siapa di antara bapak ibu yang makan bersama, duduk bersama di meja makan? Gak ada kan? Sibuk ngapain? Ya makan sendiri kita. Sibuk ngapain? Ini juga salah satu topeng. Ya, semua tahu, semua bisa mengerti. Sebenarnya ini tak boleh disalahkan. Masalahnya apa? Maaf orang tua yang kami terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini disalahkan pola pikir kita. Kalau ini nggak bisa disalahkan. Kenapa? Terdahulu 2019 COVID semua main on, iya kan? Betul tidak? Jadi semua orang tergiur kena virus. Bukan virus COVID lagi, virus online istilahnya. COVID sudah nggak ada, puji Tuhan. Sekarang virus online. Asal ada jaringan, asal ada paket, asal ada hidup listrik, bisa semua. Mau apapun bisa. Malas karena kasihannya pada saat ini saya dulu waktu sekolah, saya ingat itu, asal ada suatu tugas langsung ke perpustakaan. Sekarang apa? Nah, cek
Tanya Bang Google, bagaimana cara memasak ayam goreng? Ya kan? Nggak ada, walaupun bumbunya alami tapi langsung. Makanya pernah istri saya, lupa saya makan apa, bagaimana cara memasak, rupanya ada satu yang nggak tahu Bang Google ini istilahnya, walaupun tahu semua. Apa? Trikes ya, mungkin nggak tahu. Ada satu. Terkadang kalau kita lihat Bapak Ibu, saya melihat masakan, garam jarang dibilang di dalam bumbu makanan. Jarang. Perhatikanlah, coba yang suka masak, ada nggak garam dibilang? Masako, penyedap rasa segala macam, ya kan? Garam secukupnya. Sampai kapan? Lidah saya sama lidah Bapak Ibu beda-beda loh. Iya kan? Ketumbar segala macam, jarang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini jangan bertopeng. Mari kepada Bapak Ibu yang belum kena virus online ya, maksudnya ya, bukan virus apa ya. Mari bina anak, cucu, dan keluarga kita, kasih tahu. Karena sekarang sibuk semua. Betul itu, mau makan bersama, jangan kan makan bersama. Tadi ada yang bilang, kan siapa yang nyanyi tadi? Aku aja nggak baca kitab suci tiap hari. Kalau jujur, memang nggak baca kitab suci, tapi kalau nengok trending, gosip, wah, tiap menit, tiap detik, tiap apa, iya kan? Tadi aku dengar kan? Jujur, aku nggak baca kitab, betul. Tak bisa disalahkan, kenapa? Langsung kita kepo, apa yang terjadi ya? Tengok Facebook. Oh iya, tengok dia. Bukan kita baca firman Tuhan. Facebook kita juga baca ataupun yang lain. Terus satu lagi apa? Coba kalau jujur, siapa yang bawa Alkitab? Satu, dua, berapa persen yang bawa Alkitab? Coba, ini kita dikatakan orang Kristen. Coba renungkan. Ini dikatakan orang Kristen, enggak kan? Itu jadi banyak topeng ini, Bapak Ibu. Ini mudah ya. Selesai. Ya, coba jujur dulu kita. Jangan bertopeng, kita sendiri pun bertopeng. Malas soal kita. Kita orang Kristen. Untuk apa? Coba. Mari Bapak Ibu. Saya menegaskan kepada jemaat saya, khususnya naposo saya. Terus terang, ini 5 menit tinggal hilang. Ini 1 minggu tinggal nggak akan hilang saya. Iya kan? Lo maisi kata orang itu kan nggak akan hilang itu. Tapi ini 5 menit aja, kan 2 menit tinggal dulu. Satu lagi, psikologi kesehatan ini yang membuat rusak jaringan otak kita. Hati-hati. Kenapa? Hilang HP, stres kita sendiri. Tapi kalau hilang ini, udahlah, beli lagi. Jadilah berkat sampai mencuri, kita bilang pula jadilah berkat. Tapi kalau hilang ini, aduh ya bang. Jujur, betul tidak? Mau kita bertopeng? Mari perlahan-lahan. Ayo, banyak mau TikTok, mau apa, cari aja positifnya, jangan negatifnya. Bukan saya larang, enggak, ini enggak saya larang, enggak. Makanya kembali positifkanlah dan gunakanlah. Ibaratnya kita kuasai barang kita, jangan barang yang menguasai kita. Itu intinya, jangan bertopeng. Apapun itu, karena sudah dibilang firman Tuhan, celakalah orang-orang yang demikian. Sebelum Tuhan memberikan pelajaran sama kita, kita benar, kita perbaiki. Nanti kita nyanyikan lagu kasih pasti lemah lembut. Tahu nanti ya, sabar. Kenapa? Tidak ada
ada kasih di antara kita Bapak Ibu, semuanya sia-sia. Dan kembali ke dalam tema, yaitu ikutlah pemimpin yang benar, yaitu di dalam Matius 14 sampai dengan 19, mengingatkan kita kembali di sini. Saya bacakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucapkan syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Yaitu siapa? Memang dalam keimanan kita Yesus Kristus. Tapi dalam keluarga siapa? Bapak, ibu, orang tua kami. Ya, makanya saya katakan saya cemburu. Saya mungkin tidak bisa lagi memberi contoh kepada anak ataupun pahopu saya atau cucu saya. Bapak ini, orang tua kami ini mesti ada kesempatan, mesti bisa. Jangan katakan ini, siapa bilang tadi itu, jangan, berikanlah contoh. Yesus dia memberikan sukacita, dia pun mempraktekkan bagaimana kasihnya. Jadi ini berat ini sebenarnya, saya kasih tugas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau seperti Yesus, berikan contoh. Tidak ada membeda-bedakan, tidak ada mengatakan udah tua, faktor U kita bilang. Pegalimu encok. Nah, kecualilah, maaf ya, di rumah sakit atau tertidur di tempat tidur berbalik. Kalau mesti bisa jalan, mesti bisa cantik-cantik dan ganteng, lakukan saja. Lakukan, contohkan seperti Yesus. Kita berbicara tentang kasih, tetapi keluarga kita tidak penuh dengan kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Dan yang terakhir adalah di sini, sebelum kita nyanyi nanti tentang motivasi kita pada saat ini, permata yang indah diambil di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Petrus 5 ayat 10. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kelak akan melengkapi. Ingat, pertama melengkapi, menyembuhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Menderita maksudnya Bapak Ibu, orang tua kami, walaupun kalian sudah faktor U, yakin dan percaya Tuhan yang memberikan kalian kekuatan, Tuhan yang menghidupkan kalian, Tuhan yang akan memberikan motivasi, semangat. Karena di sini diingatkan kembali adalah Allah sumber anugerah. Mari, kalau permata bahasa Indonesianya hampir sama kayak berlian dan yang lainnya. Tapi kalau GBKP, permata adalah pemuda. Dari segi agama mengatakan di sini Bapak Ibu serta saudara terkasih menjadi permata, yaitu di mana di sini kita ketahui permata ini sebenarnya adalah di mana kita yang sangat berharga, yang sangat itu mempunyai 4 di dalam kehidupan kita manusia. Apa itu pendeta? Pertama, akal. Ya, akal. Akalnya bagaimana pendeta? Coba orang tua kami, siapa setuju? Tak beragama atau tak beradat? Tunjuk tangan dulu, tak beradat. Angkat tangan. Ada istilahnya, tak beragama atau tak beradat? Angkat dulu tangannya. Siapa bilang setuju tak beradat?
Beda. Kenapa saya bilang tak beragama sama tak beradat? Sebelum dulu orang mengenal agama, ada isti sudah hulu banget. Oke. Jadi demikianlah itu akal. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga kepribadian kita. Jadi ketiga langsung saya simpulkan, mari. Jadi demikianlah Bapak Ibu, tetapkan. Kalau memang Bapak Ibu bilang katakan sama tak berada, sama tak beragama, kalau saya bilang lebih baik tak berada. Jangan kita tak beragama, karena kita orang Kristen. Jadi demikianlah firman Tuhan. Sebelum saya tutup, mari kita nyanyikan kasih mana. Biar kita rasakan ya Bapak Ibu, bisa sambil salaman, bisa sambil pelukan, yang bisa berdirilah, karena kita diberikan Tuhan supaya kita penuh dengan kasih, supaya kita menunjukkan